Universitas Gadjah Mada bergerak menggelar demonstrasi terkait ijazah sarjana Presiden ke-7 Joko Widodo. Mereka menuntut UGM dan Jokowi secara sukarela menunjukkan keaslian ijazahnya kepada publik. Kami tidak membutuhkan uang itu, kami membutuhkan keadilan. Tangkap Jokowi, adili Jokowi, penjarakan Jokowi, cabut hak politiknya, miskinkan Jokowi. Dan keluarga datanya masuk. Yang terakhir saya ingin tutup dengan satu buah pantun. Burung walet, burung seriti, kebo bule mandi di kobangan. Kalau niat sudah mantap di hati, bajingan-bajingan oligarki, penguasa bukan sebuah halangan. Takbir, takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Didin, dan untuk selanjutnya kami persilakan Bapak dari Akademisi U2 atau KTB atau Kandidat KTB, mungkin KTB duluan ya. Silakan Pak, cerita saat itu U2 juga ada bersama kami di Bawaslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UIWAT yang berusaha mewakili jaket kuning UI dari kampus perjuangan, sementara kampus kami sendiri di Brangus tidak bisa berbunyi keluar. Tolong dipahami. Nah, yang lain yang ingin kami sampaikan adalah bahwa kita sebagai bangsa dan negara menjadi kacau balau ribut begini sejak Jokowi menjadi presiden, ditambah lagi 2 periode. Kenapa? Saya berani mengatakan Jokowi adalah PKI yang bersembunyi dan tampil yang saya sebut dengan PKI gaya baru. Apa dasar saya bilang dia PKI? PKI udah diberangus, maka dia muncul dengan PKI gaya baru. Salah satu pernyataan yang tidak ditanggapi oleh masyarakat secara serius pada waktu dia masih jadi presiden tahun 2024 di bulan Februari lewat salah satu Kepersian nomor 8 menyatakan dalam peristiwa G30S65 PKI adalah korban. Tolong dicatat, dia berani bilang PKI adalah korban. Untuk itu keluar Kepres dan Impres bagaimana negara membantu membiayai keluarga-keluarga merehabilitasi namanya, dan keluarga-keluarga harus disantuni oleh negara. Oh, ini nggak diangkat. Orang-orang mereka membelokkan ke oligarki. Oligarki itu nggak ada bapaknya. Kenapa yang kita diangkat Jokowi PKI gaya baru? Itu yang diangkat. Jangan mau dibelokkan ke oligarki, nggak ada urusan itu. Riset 2015 dipaparkan bahwa PKI akan nyusup dan mengendalikan Polri. Kebukti sekarang. Coba Polri kalau sedikit diganti lain. Terus sedikit itu orangnya Jokowi, satu kampung lagi di Solo sana. Selama nggak diganti ya kan begini jadinya. Apalagi DPR disusupi, nggak berbunyi wakil rakyat kita. Jadi 2 ini aja, tolong cek. Presiden-presiden kita sebelum Jokowi pernah bikin ribut nggak negara ini? Bangsa ini nggak pernah. Sejak Jokowi bikin ribut terus. Itulah upaya PKI yang baru, dendam yang dia sedang usahakan terus pada kita menumpas PKI G30 PKI tahun 65. Saya ngalami. Dan Jokowi terus bermain dengan PKI gaya barunya dengan bermainkan anaknya Gibran Kakabuming Raka Simplang Aplongo, matanya mata ini apa namanya narkoba, coba didorong ke atas dengan segala macam. Jadi akan lakukan. Terima kasih. Memang Jokowi mesti dikerangkeng. Jadikan dia satu-satunya mantan presiden Republik Indonesia yang dikerangkeng seumur hidup. Uang pengusapan, rusak kambangan, yang merusak bangsa ini. Tolong cek data utang kita sejak Jokowi. Kita nggak tahu. Kita akan diadu dengan aparat, tahu saya. Saya 65, 66 ikut. Saya tahun kedua di Fakultas Ekonomi UI, ngalamin saya. Kita ngaduin PKI jelas. Ini PKI kayak baru.
yang namanya Jokowi. Saya kenal beliau, approach-nya hebat, orangnya kayaknya rendah hati ini segala macam. Tapi main duitnya luar biasa, nyetor uang haji. Yakub ngomong itu. Kok ini didemin, jaringan dia yang nanti bermain. Siapa direkam? Kok bisa Gibran muncul lagi? Nah, sekarang udah diturunkan lewat putusan MK, dia boleh nangis Bombay. Jadi tolong melihat lebih luas, jangan kita dibodohin, dibelokkan dengan sibuk dan oligarki. Nggak ada urusan. PKI gaya baru adalah Jokowi. Pada waktu zaman Jokowi lah ingat ada kasus Kanjuruhan, kilometer 50. Kok nggak bisa jelas sekarang? Polisi ditutupi. Siapa Kapolrinya ketika kasus kilometer 50? Orangnya Jokowi itu. Saya nggak usah sebutkan namanya. Jadi kami hanya ingin mengingatkan Anda-Anda, jangan sampai kita mau diadu domba oleh Jokowi kepada aparat. Aparat dari kepolisian kita hargai. Dia mereka menjalankan tugas sesuai dengan apa yang dilakukan. Bukan kita berjadu uang polisi dijelek-jelekin. PKI gaya baru bermain Jokowi, saya ulangi lagi. PKI gaya baru. Jangan sampai kita mau dialihkan ke oligarki, nggak ada urusan. Aguan oligarki ya, kok dia bisa dia nyetor ke Jokowi berapa triliun? Kalau nggak nyetor nggak mungkin. Saya orang bisnis dulu, tahu saya Jokowi terima duit banyak, makanya bisa bikin PK tubik dua. Kalau didemin nyetor. Jadi itulah PKI gaya baru, berusaha narik anaknya yang namanya Gibran, pelangap pelongo, mukanya muka orang kena narkoba, nggak ada isi kepalanya, nggak tahu bermain di Sirekap, kok bisa jadi wapres? Anda bayangkan nggak? Kita punya wapres yang namanya Gibran, SMA aja nggak lulus, pendidikannya nggak jelas, otak-otak nggak jelas, muka-muka pelangap pelongo, dipaksa saya nggak tahu menjadi Sirekap. Ini permainan PKI gaya baru, ngacak-ngacak. Presiden sejak Jokowi, Republik dibikin amburadul. Karena memang PKI akan mengatur kita agar ricuh, ramai dan amburadul, maka PKI gaya baru akan bermain lebih banyak. Jadi kembali saya cuma mengingatkan, jangan sampai kita diadu dengan aparat. Aparat melaksanakan tugas, rekan-rekan kami dari kepolisian kami menghargai, tolong juga pahami, kita menghargai kesulitan Anda, tapi jangan sampai rekan-rekan diadu dengan polisi dan juga sebaliknya. Jadi itu aja yang kami sampaikan, dan kembali kami akan jaket kuning masih tetap Kompos Perjuangan masih tetap konsisten dengan 6566. Kita bukan kampus Merdeka, kita kampus Perjuangan, nggak ada kampus Merdeka. Jadi jangan dibiarkan kayak Nadim itu bikin kampus Merdeka segala. Kami kampus Perjuangan. 656 Nadim umur berapa itu, lahir aja belum kan? Saya udah lahir di sana dan saya tahu betul. Jadi rekan-rekan hargai petugas yang ditugaskan, jaga kami mengingatkan rekan-rekan yang bertugas jangan sampai melaksanakan. Kembali lagi bersama saya di channel ini, kita sudah menyaksikan teman-teman cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di cuplikan video kali ini kita mendapati sebuah perkembangan yang luar biasa mengejutkan, ya, di mana sebuah momen yang mungkin akan tertulis sebagai lembaran sejarah penting dalam dunia hukum dan politik di negara kita. Ya, di mana teman-teman, isu yang selama lebih dari 10 tahun terakhir ini terus mengembang, ya, kini memasuki babak baru yang sangat krusial di persidangan. Ya teman-teman, kali ini kita membedah sebuah fakta lengkap apa saja di persidangan dan apa-apa saja poin kelak keputusan hakim hingga pengakuan mengejutkan yang diduga datang dari pihak kampus. Nah teman-teman, kalian pasti penasaran bagaimana selanjutnya, dan mari kita bahas bersama teman-teman. Yang pertama, adanya gugatan hukum secara pribadi dan tuntutan finansial. Ya teman-teman semua, ada hal menarik dalam mekanisme hukum yang sedang berjalan saat ini, yaitu gugatan yang dilayangkan oleh Roy Suryo CS dan tim hukumnya, di mana mereka kali ini menyasar Joko Widodo secara pribadi selaku warga negara, bukan dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara. Ya, konsekuensinya teman-teman sangat serius. Yang pertama, adanya kewajiban hadir secara fisik. Ya, karena digugat secara pribadi, tergugat tidak bisa diwakili oleh Jaksa Agung, Mahkum HAM atau KSP, melainkan diwajibkan hadir langsung dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Surakarta Pusat. Ya, teman-teman, selanjutnya tuntutan penahanan harta dan fasilitas.
Nah, di sini teman-teman, pihak penggugat secara tegas menuntut agar fasilitas rumah hadiah pensiun ditahan oleh negara dan uang pensiun sebagai presiden tidak diberikan. Selanjutnya teman-teman, ganti rugi beban utang negara. Nah, di sini alasan dibalik penahanan aset tersebut adalah agar digunakan sebagai pengganti kerugian utang negara luar negeri yang membengkak selama periode 2015 sampai 2024. Ya, ini diperkirakan mencapai 5.600 hingga 5.700 triliun. Ya, tujuannya agar beban utang akibat ambisi proyek tersebut tidak dialihkan ke pundak rakyat lewat pajak. Selanjutnya teman-teman, yang menjadi poin utama kedua yaitu pemungkaran bukti oleh majelis hakim. Nah, dalam persidangan yang berlangsung teman-teman sangat ketat dan dipadati oleh masyarakat, ketua majelis hakim membacakan pertimbangan hukum yang didasarkan pada fakta-fakta ilmiah dan kesaksian tanpa ada unsur politik. Ada 4 poin utama yang menjadi sorotan. Yang pertama teman-teman, kekosongan data akademik lama. Nah, di sini berdasarkan pemeriksaan komprehensif terhadap arsip pusat UGM sejak tahun 1940, buku induk kartu mahasiswa hingga naskah skripsi nama Joko Widodo sama sekali tidak ditemukan jejak resminya. Ya, di mana teman-teman data baru tersebut baru muncul secara digital pada tahun 2014 karena disisipkan secara paksa. Ya teman-teman semua, yang menjadi poin ketiga yaitu adanya pengakuan mengejutkan dan perminta maaf pihak kampus. Nah, di sini teman-teman semua, momen yang paling mengguncang ruang sidang adalah ketika Rektor Universitas Gadjah Mada maju ke depan podium dengan penuh rasa emosional. Ya, dengan mata berkaca-kaca ia menyampaikan pengakuan terbuka yang sangat berani. Ya, yang pertama adanya tekanan masa lalu. Ya, ia mengaku teman-teman bahwa di masa lalu ketika kekuasaan masih sangat kuat, dirinya ditekan, diancam dan dipaksa untuk menyatakan bahwa dokumen itu tersebut adalah sah. Yang kedua, permintaan maaf kepada rakyat. Nah, di sini pihak kampus menyampaikan permohonan maaf besar-besaran kepada seluruh rakyat Indonesia, civitas akademika dan para mahasiswa karena sempat ikut menutupi kebenaran demi mengamankan jabatan. Ya teman-teman semua, selanjutnya adanya kebebasan di era pemerintahan baru. Nah, di sini teman-teman, rektor menegaskan bahwa di bawah pemerintahan baru saat ini hukum ditegakkan dengan adil hingga ia merasa aman untuk membuka dokumen asli ke pengadilan untuk meminta maaf daripada menanggung beban kebohongan seumur hidup. Ya teman-teman semua, pengakuan demi pengakuan ini seolah menjadi kunci pembuka dari kotak Pandora yang selama ini tertutup rapat. Ya, jika pihak universitas itu sendiri sudah angkat bicara dan menyerahkan bukti baru, ya maka posisi hukum akan semakin menderang dan tidak ada lagi celah untuk mengelak. Ya teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai jalannya persidangan dan pengakuan mengejutkan ini? Apakah ini akan menjadi akar dari akhir polemik panjang ijazah palsu? Ya teman-teman, mari kita memberikan opini cerdas kita yang kritis dan tajam untuk dijadikan sebagai analisis kita di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa teman-teman untuk share video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang melek akan politik. Nah, di sini teman-teman kita melihat di kolom komentar di bawah ada banyak komentar-komentar dari netizen dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Onoy. Di sini dia berpendapat teman-teman harus dimiskinkan sebagai pelajaran bagi koruptor dan para pejabat dan para ASN pada umumnya di masa mendatang. Ya teman-teman, disampaikan oleh teman kita Rial Gamal. Di sini dia berpendapat teman-teman semoga orang-orang cerdik pandai yang pro rakyat menjadikan pemimpin di negeri ini. Ya teman-teman, kita lanjut ke Cut memberikan tanggapannya, jangan dihukum mati tapi hukum seumur hidup serta dimiskinkan semiskin-miskinnya juga kepada keluarganya. Teman-teman kita lanjut, di sini juga teman kita Dasminar teman-teman, di sini dia berpendapat betul fakta pembuktian pertama hukum dirusak oleh pendukung kebohongan karena bukankah tergugat maupun penggugat baik secara perdata maupun pidana sebelum di sidang penggugat dan tergugat wajib hadir dan disumpah menuntut agama dan kepercayaannya. Dengan adanya bukti yang asli, disinilah hakim bisa memutuskan perkara dengan adil tanpa pandang bulu. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Nur Hasanah memberikan tanggapannya, orang jujur dan tahu agama, jangankan uang sogokan yang sudah jelas
menjerumuskan seluruh minta bansos-bansos dengan harga murah. Ya, memang kalau jadi orang miskin juga nggak mau, takut termakan sumpahnya sendiri karena sama saja nggak yakin sama Allah. Maha kaya dan maha berkuasa dan berhak menjadikan kita kaya kan? Itulah yang terjadi dari awal lingkaran ayatan yang menyesatkan, termasuk dari ujian orang-orang sabar dengan ikhlas saat ini. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Sri Neni memberikan tanggapannya setelah ijazah Jokowi diperiksa. Semoga ada lagi pemeriksaan lanjutan atau bentuk lembaga independen khusus untuk memeriksa ijazah semua pejabat di Indonesia mulai dari Kades sampai Presiden. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini cerdas kita di kolom komentar di bawah. Dan sampai di sini teman-teman untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI harga mati.